Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana wa nafa'an fi ulumi fid dharain amin. Babul haidi wa nifasi. Ini bab haid dan nifas. Al-haidu huwa damul khariju min kumulil mar'ati fi sihhatiha bila sababin. Haid itu darah yang keluar dari kemaluan depan perempuan pada waktu sehatnya dengan tanpa sebab. Wa nifasu, nifas itu huwa damul khariju, darah yang keluar minha darinya, dari rahim perempuan, ba'da tamami wiladatiha, setelah sempurna melahirkannya. Wa aqallu sinil haidi, paling sedikit tahun haid tis'u sinina, takriban 9 tahun kurang lebih. Wa aqallu muddatihi yaumun wa lailatun, paling sedikit masanya 1 hari 1 malam, 24 jam. Wa aksaruha, paling banyaknya 15 yauman, 15 hari. Wa ghalibuha, ghalibnya sittatun, biasanya 6 atau 7 atau 7 seminggu, bahasa kita 1 Jumat ya. Fa inna qasadamu, maka jika kurang oleh darah an aqallil muddati, dari paling sedikit masanya itu, kurang daripada sehari semalam, kurang daripada 24 jam, au zada ala aksariha, atau lebih atas paling banyaknya, lebih daripada 15 hari untuk nifas, untuk haid ya. Lebih daripada ya 60 hari untuk nifas, fa huwa damun fas, damun fa huwa damu fasadin, maka itu adalah darah rusak. Wa aqallu muddatin nifasi, paling sedikit masa nifas lahzatun, seperludahan, bahasa kita seperludahan, maksudnya sedikit doang gitu. Wa ghalibu, ghalibnya itu arba'una yauman, 40 hari. Wa aksaruha, paling banyaknya itu situna, 60 hari. Wa ma zada 'alaiha fadamu fasadin aidun, dan apa yang lebih atasnya maka itu namanya darah rusak aidon pula. Wa yahrumu, dan haram bil haidi, dengan ya, apa yang lebih atasnya ya, tadi dijelasin ya, lebih daripada 60 hari ya. Wa yahrumu, dan haram bil haidi, dengan sebab haid, wa nifasi, dan nifas, al mubasyaratu, bermubasyarah, bercumbu-cumbu, fima, pada apa-apa, baina surrati, di antara pusar, wa rukbati, dan lutut, min ghairi airin, tanpa haid, haram bercumbu-cumbu. Mubasyarah ini belum bersetubuh, oleh setubuh lain lagi bahasanya, bukan mubasyarah. Wal mururu fil masjidi in khafat tanji sahu, dan haram berlalu di masjid jika dia takut akan menajiskannya. Wasaumu, dan haram puasa. Wa muharramatul janabati sabiqatu, dan segala yang diharamkan daripada junub yang lalu. Jadi nifas juga haram.
wajib al haidi atas orang yang haid wan nufasa dan orang yang nifas qada usaumil faiti fil haidi wan nifasi mengqada puasa yang lalu puasa yang luput ya, wajib atas orang yang haid dan nifas mengqada puasa yang lalu yang puasa yang luput fil haidi pada waktu haid atau nifas dan nifas. Jadi waktu dia haid atau nifas kan nggak puasa, dia wajib qada. Untuk puasa begitu ya. Kalau sholat enggak, karena berat kalau sholat. Duna qada sholat ya, tidak sholat al-faitati yang luput fihima pada waktu keduanya haid dan nifas. Nah itu udah habis tuh ya. Tentang kitabut toharoh. Sekarang kita masuk kitabus sholat. Kitabus sholat. Faradallahu ala hazil ummati, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas umat ini fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan malam, khamsa sholawatin faqat, 5 ya, sholat saja. Wa hiya zuhur, itu zuhur, wal asr itu asar, wal maghrib maghrib, wal isya isya, wa subuh. Wala tajib, dan tidak wajib ia ila alal muslimil balighi al-aqili ta'iri minal haidi wan nifasi ba'da dukhuli waqtiha, kecuali atas orang muslim yang balik, yang berakal, yang suci dari haid dan nifas setelah masuk waktunya. Oleh kulli salatin, dan bagi tiap-tiap salat ya, minha, daripada yang 5 ya, 5 waktu salat itu mahdudun ya, dibatasi, jadi ada batasannya waktunya masing-masing. Pada waktu zuhri, maka waktu zuhur min zawali syamsi, dari mulai gelincir matahari, mulai gelincir matahari masuk mulai itu waktu zuhur. An wasati sama'i, ya, dari tengah langit ila sampai ya, berakhir waktunya. Ayyazida zillu syai'i, bertambah bayang-bayang sesuatu, ala misli, atas yang sepertinya, ba'da zilli istiwa, setelah bayang-bayang istiwa. Jadi diukur pakai ya benda sesuatu, umpama ini bayang-bayang yang melebihi bendanya, maka itu udah keluar waktu. Waktu asri, waktu asar tapi kita sekarang udah nggak pakai gini-ginian lagi dah ya, udah banyak informasi. Waktu asri, dan waktu asar minaz ziyadati, daripada lebih bertambah, ala zil misli, atas bayang-bayang yang sepertinya, ila ghurubi syamsi kuliah, sampai surut matahari seluruhnya. Ya. Jadi waktu asar dari lebih, dari bertambah, mulai bertambah bayang-bayang itu dari bendanya ini sampai dengan surut matahari, hilang matahari, surut, terbenam, habis waktu asar, masuk waktu maghrib nih. Wa waktul maghribi, dan waktu maghrib min tamami ghurubi syamsi, dari mulai ini ibtidaiyah, dari mulai sempurna surut matahari, ini mulai waktu maghrib, hatta sampai ghiba syafaqul ahmar, tenggelam ya, mega merah ya. Waktu isya, waktu isya mulainya min maghibi syafaqil ahmar, dari mulai
tenggelam mega merah hatta yatlu'a, sampai terbit awalul fajr shadiq, awal fajar shadiq. Waktu subhi, waktu subuh dari mulai terbitnya min tulu'i awalil fajr shadiq, dari terbit awal fajar shadiq, hatta sehingga yatlu'a awalul syamsi, sampai terbit awal matahari. Waktu subuh dari mulai terbit fajar shadiq sampai dengan terbit awal matahari. Kalau matahari udah muncul, nah itu udah. Nah, sekarang kita alhamdulillah ada waktunya. Wala qada'a 'alal kafiri, tidak wajib qada, tidak ada qada atas orang kafir idza aslama, apabila ia masuk Islam, illal murtadda, kecuali orang yang murtad. Wal iyyazu billah wa na'udzu billah. Kalau orang murtad nanti dia wajib qada. Ada orang murtad lalu masuk Islam lagi 5 tahun. 5 tahun murtad dia, lalu masuk Islam lagi, qada semua itu 5 tahun. Kalau orang baru masuk Islam enggak. Wala 'alal majnun, dan juga tidak wajib qada atas orang gila, wal mughma alaih, dan orang ayan, wasakran, dan orang mabuk, ba'da sahwihim, setelah sadarnya, siumannya mereka, siuman, sadar, sembuh, illa kecuali idza ta'addaw bidzalika, mereka melampaui batas dengan demikian itu. Wala 'ala shaghiri, dan tidak wajib atas anak kecil idza balagha, apabila dia telah balik, enggak wajib qada. Wa yajibu, dan wajib 'alal abai, atas bapak-bapak, wal ummahati, dan ibu-ibu, wajib apa? Ayyamuru auladahum, wajib mereka memerintahkan anak-anak mereka bisolati, dengan sholat, untuk sholat inda sab'i sinina, ketika umurnya 7 tahun. Wa yadribuhum, dan mereka pukul mereka ala tarki, atas meninggalkannya, inda asyaratin, ketika umurnya 10 tahun. Jadi kalau umurnya sudah 10 tahun pukul. Jadi kalau 10 tahun pukul. Pak kamu umurnya berapa dek? Hah? Oh, berarti dipukul kalau mau sembahyang ya. Wal afdalu, dan yang paling afdal ta'jilus sholati, mensegerakan sholat fi awali waktu, pada awal waktunya, buru-buru dah, langsung dah waktu azan sembahyang segera. Wa yajuzu, dan boleh ta'khiruha, oleh mentakhirkan sholat an awalil waktu, dari awal waktu, walau bila uzur, sekalipun dengan tanpa uzur. Misalnya dengan syarat, jadi boleh mentakhirkan sholat dari awal waktu sekalipun tanpa uzur. Misalnya dengan syarat ayat azimah, dia bercita-cita ala fi'liha, atas melakukannya, boleh tuh. Allahu akbar, Allahu akbar, niat dah. Sholatnya entar nanggung banget, soalnya kerjaannya nanggung benar, kalau ditinggalin berantakan nih. Boleh gitu. Qabla khurujil waktu, sebelum keluar waktu. Yang bagus niatnya dari awal ya. Syaratnya itu. Jadi kalau enggak ada niat kayak begitu, diam aja, dosa. Wa mislu sholati fi zalika, dan seperti sholat pada demikian itu, baqiyatul furudil muwassa'ati kal haji,
ya. Seperti sholat, dan seperti sholat demikian itu adalah tinggal ya perdu-perdu yang diluaskan waktunya seperti haji. Ya. Tapi kalau haji dia kalau kita entar-entaran padahal kita punya uang, maka dosa kalau dia. Ya. Makanya haji ini ada yang mengatakan bukan muasa. Ya, haji ada yang mengatakan dia mudayyak. Ya, di sini berarti dikata muasa nih. Ya. Kalau haji itu kalau kita punya uang kemudian kita enggak mau pergi lalu meninggal dunia, dosa. Tapi kalau sholat dia kita niat entar dah umpama zuhur kita lagi ada sibuk nih, sibuk banget, kalau ditinggalin ini berantakan nih. Kalau kita sholat aja berantakan, tanggung dan entar dah jam 2 sembahyangnya, kerjain dulu, lalu meninggal dunia. Niatnya jam 2, setengah 2 meninggal dunia, dosa nggak? Enggak dosa, karena boleh begitu. Tapi kalau haji dosa. Dia punya duit lalu nggak mau pergi haji, entar meninggal dunia, dosa. Wajibu ya. Jadi kalau pandang saya ini kalau haji sedikit ini belum ke tempatnya. Dia bukan muasa, dia mudayyak. Wajibu dan wajib ala syakhsi atas seseorang inda awalil bulughi, ketika awal baliknya, wajib ayya azima, dia bercita-cita ala fi'li jami'il wajibati, atas melakukan seluruh yang wajib-wajib. Ya, pas balik niat begitu. Wal imtina'i, dan mencegah diri an jami'il muharramati, dari segala yang diharamkan. Wa man jahada, dan siapa yang mengingkari ujub sholati, akan wajib salat ali atasnya, minal mukallafina, daripada para mukallaf, wa huwa kafirun, dia kafir, murtadun, lagi murtad, wa yuqtalu, dibunuh, kufran, hal keadaannya dalam keadaan kafir, in lam yarji' ilal islami, jika dia tidak kembali kepada Islam, wala yusalla alaih, dan tidak disolatkan atasnya, wala yudfanu fi kuburil muslimina, tidak boleh dikuburkan di kubur kaum muslimin. Wa illam yajhad, maka jika dia tidak mengingkari ujubah, akan wajibnya, wa akhara, dan dia menunda akan dia takhirin, dia tunda anu waktu, daripada waktunya, ya sampai keluar itu, bila uzrin, tanpa uzur, fa huwa mu'minun fasikun, dia mukmin fasik. Waktu zuhur melakukannya di waktu asar, fasik tuh. Lakinnahu, akan tapi yuqtalu, dibunuh, bisyurutin mazkuratin, dengan syarat-syarat yang disebutkan fil mutawalati, pada kitab-kitab yang panjang keterangannya. Enggak asal bunuh-bunuh aja ya, disuruh dulu. Kalau disuruh enggak juga baru dibunuh, ya itu pun tunggu sampai waktu yang dibolehkan qadha, dibolehkan jamak, ya, waktu sampai dibolehkan jamak, waktu yang berikutnya, waktu zuhur umpama, tunggu sampai waktu asar. Enggak juga kerjain udah disuruh tobat, nah baru. Dan juga pemerintah, jadi enggak sembarangan ya, bukan warga sipil. Wala tasqutu sholatu an ahadin, dan tidak gugur oleh salat daripada seseorang kewajibannya, walau istadda alail marad, sekalipun sangat atasnya sakitnya, sekalipun sangat sakit,
illa kecuali idza goba akluhu, apabila hilang akalnya, bighairi ta'amudin minhu, dengan tanpa sengaja daripadanya menghilangkan akalnya. Jadi kalau sakit sampai menghilangkan akal, baru nggak wajib. Sampai hilang akal mah hilang tamiznya. Kan ada orang saking panasnya apa yang terjadi, ngomongin ngaco. Wala uzra lahu fi ta'khiriha, dan tidak ada uzur baginya pada mentakhirkannya fil hadari, pada waktu hadir. Enggak ada uzur ya di dalam mentakhirkannya pada waktu hadir, waktunya daripada waktunya, enggak ada uzur. Kita waktu hadir itu maksudnya bukan bepergian kayak kita begini waktu hadir nih sampai keluar waktu, enggak boleh begitu ya, haram. Walau takasarat alahil ashqal, sekalipun banyak atasnya oleh kesibukan, mesti sembahyang ya. Illa kecuali idza nasya, dia lupa, ya Allah belum sembahyang tadi, mama dia di waktu asar baru ingat tadi belum sembahyang zuhur, ya Allah, umpama ini dia lupa. Bi ghairi la'ibin ya, dengan tanpa main-main, nggak main-main ya, kecuali dia main-main, terus sembahyang tanggung, ini dosa. Lagi main catur dia tanggung, main bola dia tanggung, akhirnya kelupaan, dosa itu mah. Au nama qabla dukhuli waqti, atau dia tidur qabla dukhuli waqti, sebelum masuk waktunya. Walam yantabih, dan tidak ia sadar illa ba'da fawatnya, kecuali setelah luputnya. Ya, udah luput baru sadar tuh. Ya. Wa idza fantat, dan apabila luput syakson kepada seseorang, faridatun, oleh satu keperluan, bi ghairi uzrin, dengan tanpa uzur, wajib alaihi, wajib atasnya qada'uha, oleh mengqadanya alal fari, atas segera. Ya, segera ya. Ya, apabila luput pada seseorang oleh satu perkara dengan tanpa uzur luput, wajib segera. Bagaimana yang dulu dia kagak tuh, orang kagak sembahyang apa? Dia kagak sembahyang malas. Nah, itu namanya tanpa uzur, wajib tuh dia qada. Apalagi sekian tahun, 20 tahun kagak sembahyang. Allah. Kalau sholat sunat aja haram, bagaimana piknik, bagaimana jalan-jalan ya. Fa'in fatat subi uzrin, maka jika luput akan dia dengan uzur, wajib alaihi qadha, wajib atas yang mengqadanya, ala tarhi, atas ya entar-entaran bahasa kita tuh. Kalau ada uzurnya apa? Umpama ketiduran ya, kelupaan. Wal afdalu, ketiduran yang maaf ya. Bukan udah masuk waktu dia tidur aja nggak mau sembahyang, nah itu mah dosa itu. Wal afdalu, yang paling afdal baginya adalah al mubadaratu bi qadaiha, segera dengan mengqadanya, segera. Bab syuruti salati, ini bab syarat-syarat salat. As-syurutu li sihhati salati arba'atun, syarat-syarat bagi sah salat ada 4. Al-awwal, yang pertama, at-taharatu anil hadatsaini, suci daripada 2 hadas. Wa anin najasati allati la yu'fa anha fil jasadi wal malbusi wal makani, dan dari najis yang tidak dimaaf darinya pada jasad, pakaian, dan tempat. Wasani kedua, satrul aurat, tutup aurat, syaratnya. Yang kedua, min a'lal badani, dari atas badan, wa jawanibi, samping-samping badan, lil qadiri alaih, bagi orang yang mampu,
walau shalla fi zulmati munfaridan anin nasi, ya, sekalipun dia sholat dalam kegelapan sendirian jauh daripada manusia sekalipun mesti tutup aurat. Wa auratu zakari, aurat laki-laki, wal amati, budak perempuan, fi sholati, dalam sholat adalah ma baina surati wal rukbati, apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut. Lakin tapi wajib alaihim, atas keduanya, satu surati wal rukbati, wajib menutup pusar dan lutut. Aidan pula pusarnya ditutup, tapi jangan mentang-mentang ya auratnya antara pusar dan lutut kemudian kita semua yang kekemben aja segini, jangan. Atau pakai kaos aja, jangan begitu, ya. Kita mau sekolah aja rapi, mau kerja rapi, mandi pakai minyak wangi, pakai sepatu, pakai dasi. Masa mau menghadap Tuhan, menghadap Allah sembarangan bajunya? Kamu umpama ada orang datang ke rumah kamu pakaiannya rapi banget, kamu tanya, kenapa kamu rapi banget pakaiannya? Kan pengen menghadap Bapak, saya mau hormati Bapak. Seneng nggak? Seneng, dihormatin namanya. Jadi kalau kita sembarangan pakaian kita, namanya nggak menghormatin kita. Wa auratul urratil kamilati, aurat perempuan merdeka yang sempurna adalah jami'u badannya, seluruh badannya, ilal wajh wal kaffaini, kecuali muka dan dua telapak tangan. Ya. Jadi yang kelihatan muka telapak tangan aja, ya. Yang lainnya wajib tertutup. Wa man ajaza, dan siapa yang lemah, an satri auratnya, daripada menutup auratnya, fi sholati, dalam sholat, sholat harian, sholat dia dalam keadaan telanjang, wala i'adat ta'lid, enggak wajib ngulang atasnya. Wasalisu, ya. Yang ketiga, dukhulu waktin, masuk waktu, dukhulul wakti, masuk waktu syaratnya. Walau bi ghalabati zanni, sekalipun dengan kuat dugaan, fi sholatil muaqqatati, pada sholat yang dilakukan, kal fardil asli, seperti fardu yang asli, ya. Ya. Jadi masuk waktu, ya. Dan jikalau ya, walau bi ghalabati zanni fi sholatil muaqqatati kal fardil asli wa tawbihi, ya. Masuk waktu sekalipun dengan, ya, kuat sang dugaan dalam sholat yang diwaktukan, seperti fardu yang asli, ya, yang pokok, wa tawabihi, dan yang mengikutnya, wa wujudu sabab yakinan, dan ya, ada sebab yang yakin, filati laha sababun, pada filati laha sababun, pada yang ada baginya sebab. Kasolatil kusufi, seperti sholat gerhana, ya. Pada tasih, maka tidak sah salatun muaqqatatun, salat yang diwaktukan, hatta, sehingga yadkhula waktuha, masuk oleh waktunya. Wala salatun, dan tidak sah salatlah baginya, sababun, mempunyai sebab, hatta yujada, sehingga didapati sebabnya, yakinan, secara yakin. Warabi'u, yang keempat, istiqbalu ainil ka'bati yakinan, menghadap ain Ka'bah secara yakin, fil qurbi, pada dekat. Jadi kalau dekat tu yakin, wazonan, dan dugaan kuat, fil bu'di, pada jauh,
ain Ka'bahnya ya, illa fi nafilatis safari, kecuali pada sholat sunat musafir, wa sholati syiddatil khawfi, dan sholat sangat takut. Babu arkani sholati, ini bab rukun sholat. Arkanuha salasata asyara, rukun sholat ada 13. Al awalu, jadi macam-macam ya, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 14, tapi sama semua ya, cuma formatnya aja yang berbeda. Ada 13. Al awal pertama, aniyatun niat makrunatan, akan disertakan bijuz'in, dengan satu bagian min takbiratul ihram, dari takbiratul ihram. Wasani kedua, al qiyamu fil fardi, berdiri pada salat fardu, lil qadiri alaih, bagi orang yang mampu atasnya. Wa man ajaza anil qiyami shalla jalisan, dan siapa yang lemah daripada berdiri, maka dia sholat dalam keadaan duduk. Jadi lemah, nggak mampu ya, jadi usahakan kita sholatnya diri. Jadi kalau dia nggak mampu daripada berdiri, sholat dalam keadaan duduk. Jangan sholat duduk aja, dari rumah bawa ya jengkok, bawa meja kursi, gak banget. Jangan di masjid sembahyangnya duduk. Apa dibilang alasan sakit, kalau ini karena dikolokin anggota tubuhnya dikolokin, jadinya kayak begitu. Fa in ajaza, maka jika dia lemah, anil julsi, daripada duduk, dia lemah daripada duduk, ittaja'a, maka dia berbaring ala janbi, atas lambungnya, wastaqbalal qiblat, dan dia menghadap kiblat, biwajhi, dengan mukanya, wa muqaddami badani, dan depan badannya. Wa yukrahu, dan makruh, ayat toji'ah, bahwa dia berbaring ala janbil aysari, atas lambung yang kiri, makruh, min ghairi uzrin, tanpa uzur, jadi lambung kanan dulu. Fa in ajaza, maka jika dia lemah anil ittija'i, daripada berbaring, istalqa, maka dia terlentang ala zuri, atas punggungnya. Wa yajibu, wajib alih atasnya, ayar fa'rasau, diangkat kepalanya, bisain, dengan menggunakan sesuatu, liyastaqbil kiblata, supaya dia menghadap kiblat, biwajhi, dengan mukanya, jadi taruhin sesuatu di atasnya, atau baliknya bawahnya diganjal, jadi biar lebih tinggian kepalanya. Wa ayya jalisal, dan bahwa dia duduk liruku, untuk ruku, sujud, dan sujud, in amkana dzalika, jika memungkinkan demikian itu. Jadi kalau memungkinkan dia lagi waktu ruku, lagi sujud, dia duduk, kalau bisa itu. Fa'in ajaza, maka jika dia lemah, asyara birasi, maka dia isyaratkan dengan kepalanya. Fa'in ajaza, pakai kepala juga lemah, asyara bi ajfani, maka dia mengisyaratkan dengan dengan kelopak matanya. Fa'in ajaza, maka jika dia lemah, ajra, maka dia jalankan arkana salatnya, akan rukun-rukun salat, ala qalbi, atas hatinya. Wa fi jami'i zalika, dan pada sekalian demikian itu, la yanqusu, tidak kurang, min ajri, daripada pahalanya, syai'un, sesuatu pun enggak kurang, karena dia lemah. Ini jarang sekali orang sembahyang ya enggak kuat. Jarang sekali orang yang sembahyang sakit tapi masih berdiri.
dibantu didiriin, jarang sekali. Kebanyakan udah ambil keputusan akhir pakai kursi aja, kecuali emang kagak bisa, ukuran orang nggak bisa, ukuran orang boleh sembahyang duduk itu apabila dia posisi dirinya nggak mampu lama, itu ukurannya ya. Kalau dia masih mampu posisi diri lama, cuma bangunnya nggak bisa, susah, mesti ada bantuan, itu masih wajib. Wa fi jami'i zalika la yanqusu min ajrihi syai'un, dan pada sekalian demikian itu tidak kurang daripada pahalanya sedikit pun. Wa yajuzu, dan boleh lil qadir bagi orang yang mampu ayu sholih, bahwa dia salat an-nafil, salat sunat qaidan duduk, wa mutajian berbaring, lakin akan tapi sawabul qaidi, akan tapi pahala orang yang duduk nisfu sawabil qaimin, setengah pahala yang berdiri. Wa sawabul mutaji, pahala orang yang berbaring nisfu sawabil qaidi, setengah pahala orang yang salat duduk. Ya, ini salat sunat ya. Kalau masih bisa diri. Wasalisu, yang ketiga takbiratul ihram, takbiratul ihram. Wa yata'ayyanu, dan wajib fiha pada takbiratul ihram itu Allahu akbar. Fala tasih, maka tidak sah bi ghairi zalika, dengan tanpa demikian lil qadir bagi orang yang mampu alai atasnya. Oh, boleh selain kalimat itu Allahu a'zam, boleh. Wal ajizu, dan orang yang lemah anhu darinya, ya'ti, dia datang tuh bima qaddara, dengan apa yang dia mampu atasnya, walau bi ghairi arabiyyah, sekalipun dengan tanpa bahasa Arab, bahasa dia. Allah maha besar, umpama begitu ya. Allah nan gadang itu. Ya, ini kalau nggak bisa baru masuk Islam biasanya ya. Wa sunat akibat azzi takbirati, mengiringi ini takbir, ayaqra, dia baca doa al-iftitah, doa iftitah. Ya. Summa yata'awazu, kemudian dia berauzu minasyaitonir rajim, berlindung dari setan yang terkutuk. Wa rabi'u, yang keempat, qiraatul fatihati, baca basmalah baca Fatihah bil basmalah, dengan basmalah, bismillah, fi qiyami kulli rakaatin, pada berdiri setiap rakaat. Wal masbuku yatahammaluha anhu al-imam, masbuk itu ditanggung oleh imam. In kana ahlan li ta'ammul, jika adalah si imam ahli bagi nanggung. Jadi imam enggak sembarangan tuh. Jadi imam itu nanggung, mikul gitu ya. Kalau nggak bisa mikul nggak boleh, jangan. Wajib tartibul fatihati, mentartibkan Fatihah, wa muwalatuha, muwalat Fatihah, wa tajwidu hurufnya, mentajwidkan hurufnya, wajib. Jangan udah jadi imam masih walad doli, ghairil maghdubi walad, ghairil maghdubi alaihim, ya, ghairil maghdubi alaihim walad doli. Jangan masih begitu aja. Walad dolin, masih walad dolin aja. Makanya belajar. Ya. Dan kalau kita dibilangin biar paham gitu ya, jangan marah. Wa mura'atu tasdidati al-arba'an syaratan, dan menjaga tasdid-tasdidnya yang 14 ya, jangan sampai enggak ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu diantaranya ya. Kadang ada yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, suaranya sih bagus tasdidnya.
Wa man ajaza, dan siapa yang lemah anil Fatihah daripada Fatihah, qala maka dia qara'a maka dia baca badal gantian Fatihah sab'a ayatin 7 ayat minal Qur'an daripada Al-Qur'an. Fa in ajaza maka jika dia lemah anil Qur'an daripada Al-Qur'an, ata bi sami anwa'in minaz zikri, maka dia datang dengan 7 macam daripada zikir. Apalagi baca itu zikir 7 macam sampai 7 seukuran baca Fatihah. Fa in ajaza maka jika dia lemah anil zikri dari zikir, waqafa maka dia berhenti sakitan hal karenanya diam biqadri dengan sekadar Fatihah, wala yutarjimu anha, dan jangan dia terjemahkan. Wa sunnatu, dan sunat ayaqra dia baca suratan akan surah atau sayyi'an atas sesuatu minal Qur'an daripada Al-Qur'an ba'dal Fatihah setelah Fatihah fi kulli raka'atin pada setiap rakaat minas salati sunnahiyati daripada salat yang bangsa 2. Ya. Jadi sunat dia baca surah atau sesuatu daripada Quran setelah Fatihah pada setiap rakaat daripada salat yang bangsa 2, ya cuma 2 doang, subuh umpama. Wa bi raka'atainil ulayaini, dan pada 2 rakaat yang pertama faqat saja minas sulasiyati daripada salat yang bangsa 3, wa rubaiyati dan yang bangsa 4, zuhur, asar, isya, maghrib. Wal khamisu, yang kelima ar-ruku'u, rukun yang kelima ruku maklunan al-kana disertakan bitumakninati dengan tumaknina hatta tastaqiral a'dha'u sehingga tetap oleh anggota tubuhnya. Wal wajibu yang wajib padanya adalah ayyan aniyah ba'dal fatihati, cenderung dia setelah Fatihah hatta tasila kafau, ya, sehingga sampai 2 telapak tangannya ila rukbatai, ke 2 lututnya. In kana mu'tadilul khilqati, jika dia itu orang yang sedang, ya, kejadiannya, penciptaannya, ya. Wa sunnatu, dan sunat ayu sawiyah, bahwa dia meratakan fihi padanya pada rukuk tuh zuhrau akan punggungnya, wa unuqau lehernya, kasaibatin seperti satu papan, wa yansiba, dan dia tegakkan saqaihi akan 2 betisnya. Jadi 2 betisnya itu tegak, jangan bengkok. Kalau bengkok ya udah dah, ya, jelek dilihatnya juga, salah apa jelek itu ya, dan salah. Wa ya'khudha rukbatayhi, kecuali dia sakit, lain lagi. Dan dia ambil akan, dia pegang maksudnya 2 lututnya biadih dengan 2 tangannya, ba'da tafriqi asabihima, setelah merenggangkan jari jemari keduanya. Wa yaqulu fi, dan dia berkata padanya subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Kata biasanya kita tambahin wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wa adnal kamali salasa marratin, ya, dan paling rendah kesempurnaan salasu marratin, 3 kali. Wasadisu, yang keenam al-i'tidalu, rukun yang 6 i'tidal, makrunan al-kana disertakan bitumakninati dengan tumakninah hatta tastaqirul a'dha'u sehingga tetap oleh anggota tubuh. Ya, wal wajib, dan yang wajib padanya adalah ayyauda, bahwa dia kembali ba'da ruku' setelah ruku' lima kana alaihi qablahu, ya, kepada apa yang ada ya atasnya sebelumnya. Ya. Sebelumnya apa? Umpama diri, duduk. Ya, sebelumnya kembalinya begitu, ya, kembali begitu. Ya, ini enggak dibicarain tangannya atau bagaimana, ya. Yang di masalah di sini adalah posisinya. Ya, yang dicari bicara adalah posisinya. Dan kalau saya, tangan saya di bawah, sami Allah liman hamidah di sini. Ya, dipegang ininya, pahanya dipegang. Jangan enggak dipegang, ya. Nanti kelupaan, ya, jadi kalau sembahyang. Sami Allah liman hamidah, dah pegang sini,
gitu ya. Jangan sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi yang benar sami Allahu liman hamidah. Taruh sini, baca. Ini nggak kemana-mana di tangan nih. Jadi kembali kepada posisi pertama semula. Maksudnya apa? Posisi diri atau duduk. Ini nggak bicara tangan ya. Nggak bicara tangan ini mau di sini atau di sini ya. Yang dibicarain adalah posisinya. Kembali kepada semula. Tadi dia sembahyangnya posisinya apa? Berdiri, maka kembalinya berdiri. Gitu. Dia sembahyang posisinya duduk, kembalinya duduk. Begitu ya. Ini ingat nih, apalagi yang jadi imam, jangan disepelein masalah ini. Kadang kita nggak sadar, tangan kita goyang-goyang begini. Kadang sami Allahu liman hamidah. Allah, kapan tumakninanya? Ya, jadi yang benar sami Allahu liman hamidah. Taruh sini nah. Gitu. Jadi apa? Tenang, tumakninah. Tangannya nggak kemana-mana. Wasunnatu dan sunat ayakula bahwa dia berkata fi hali raf'i pada ketika bangunnya minar ruku'i daripada ruku', sami Allahu liman hamidahu, sami Allahu liman hamidah. Fa iza tadala, maka apabila dia i'tidal, qala dia berkata rabbana lakal hamdu. Wa ayyaqnuta, dan dia kunut fi i'tidali rakaatil akhirati pada i'tidal rakaat yang akhir. Minas subuhi, daripada subuh, kulla yaumin, setiap hari, wa minal witri, dan daripada witir, finis pisani, pada setengah yang kedua, min Ramadhan, daripada bulan Ramadhan ya. Nanti kita kunut nih ya, setengah ya, sampai dibahasakan kunut gitu ya, sampai dibahasakan kunut. Wasabi'u, yang ketujuh, as-sujudu, sujud marrataini, dua kali, makrunan, rukun sholat yang 7. Marrataini, dua kali, makrunan, akan disertakan bitumakninati, dengan tumakninah. Oh yustalatu bi, dan disyaratkan padanya ayat sujudah, bahwa dia sujud ala jabahati, di atas jidatnya, maksufatan al-kanan, terbuka, wa ala rukmatai, dan atas dua lututnya ya, terbuka tuh jidatnya. Jadi jangan sampai sujud jidatnya ketutup, apalagi pakai imamah. Jadi ada seorang dai pakai imamahnya segini, ntar sembahyangnya gimana? Ya. Jangan sampai. Ya, disyaratkan padanya bahwa dia sujud di atas jidatnya al-kanana, terbuka, wa ala rukmatain, dan atas dua lututnya, wa ala juz'in, dan atas satu bagian, min butuni yadaihi, daripada perut dua telapak tangannya, perut ya, dua tangannya, wa juz'in, dan satu bagian, min butuni asabi ya qadamihi, daripada perut jari jemari dua kakinya ya. Jadi kalau sujud tuh kakinya ditekuk ya, kakinya ditekuk begitu, jangan sampai enggak ditekuk ya. Nih kakinya, nih apa, jarinya begini ya, jangan begini aja, ditekuk. Wa ayarfa'a, kemarin udah kita contohkan ya di Safinah, dia angkat asafilahu, akan belakangnya, ala a'alihi, atas depannya. Wa ayatasaqala, dan bahwa dia beratkan birasi, dengan kepalanya, hatta yahissa bisikali, sehingga dia merasa dengan beratnya. Jadi lepas saja, udah lagi sujud, jangan dipanggang, lepas saja.
Wa sunatun dan sunat ayas juda dia sujud ala anfi atas hidungnya, wa yaqulu dan dia berkata fi sujudi pada sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wa adnal kamali paling rendah sempurna salasun 3. Wa ayyuk sirah dan dia memperbanyak padanya mina doa daripada doa. Doa tu waktu sujud doa, apa yang kita minta ini. Masya Allah, minta. Wasaminu yang ke-8 al-julusu duduk baina sajadataini di antara dua sujud makrunan akan disertakan bitumakninati dengan tumakninah. Wa sunnatun dan sunat ayakul dia berkata fi padanya Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah, warhamni beri aku rahmat ya Allah, warfa'ni tinggikan derajatku pangkatku ya Allah, wajburni tamballah kekuranganku ya Allah, warzuqni beri aku rizki ya Allah, wahdini beri aku petunjuk ya Allah, wa'afini sehatkan aku ya Allah, wa'fu anni maafkan aku ya Allah. Masya Allah, ini doa hebat banget ini, dunia akhirat. Jadi jangan bacanya jangan cepat-cepat, kadang kita kagak sadar bacanya. Lebih pilih alhamdulillah juga apa maksudnya apa itu ya, penuh dengan paham. Watasiu yang ke-9 al-julusul akhir duduk yang akhir alladzi yang yusallimu dia salam akibahu mengiringinya ghaliban al-kalam biasa ya, duduk yang akhir. Walasiru yang ke-10 qiraatul tasyahudi baca tasyahud fi hadzal julsi pada duduk ini, wa huwa dan yaitu at-tahiyyatu ila sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam. Wal hadi asyara yang ke-11 as-salatu ala nabi, salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal julsi aidan pada duduk ini pula ba'da qiraatit tasyahud setelah duduk tasyahud. Wa aqalluha paling sedikitnya salawatnya Allahumma shalli ala Muhammad ya, segitu dah paling sedikitnya. Wa akmaluha paling banyak sempurnanya mazkurun tersebut fil mutawalati pada kitab-kitab yang panjang-panjang keterangannya ya, kita dah hafal semua dah ya. Wa tsani asyara yang ke-12 atas limatul ula salam yang pertama, wal wajib yang wajib padanya assalamu alaikum. Wa sunnatu dan sunat ayasira dia tambahkan wa rahmatullah ya, wa ayyusallimaha alal yamin dan dia salam akan dia atas kanan, wa ayyusallima ba'da dan dia beri salam setelahnya taslimatan saniyatan salam yang kedua ala shimali atas kiri. Jadi walaupun sunat yang kiri ya tetap jangan kagak salam. Kadang salam tapi kecil. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu hukumnya apa tuh? Makruh. Ya. Kalau mau satu aja, assalamualaikum warahmatullah, langsung udah. Tapi pelit banget, timbang bilang salam doang masih awal juga. Ini banyak orang kayak begini nih. Ya, karena apa? Ikut-ikutan ilmunya jadi begitu. Wa ayyal tafita, walaupun jangan segala sunnah, sunnah juga mesti pakai ilmu, gitu ya. Wa ayyal tafita dan bahwa dia nengok ma'akul di taslimatin serta tiap-tiap salam ila jihatiya ke arahnya. Wa salisa asyara dan yang ke-13 tartibul arkani mentertibkan rukun ala hadzal wajil mazkuri atas ini jalan yang disebutkan. Ya tertib, yang pertama ya pertama, yang kedua ya kedua dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.